Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Angga Prastia. Nah, saya memiliki sebuah data yang menarik Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, coba kita lihat data ini. Ini adalah 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Peringkat 1 diduduki oleh stroke, banyak sampai 21% ya. Terus peringkat kedua jantung, peringkat ketiganya adalah diabetes. Cuman satu yang bukan penyakit, yaitu apa? Kecelakaan lalu lintas. Artinya bisa kita simpulkan bahwa 9 dari 10 orang di Indonesia itu meninggalnya karena penyakit. Kalau kita punya riwayat keluarga yang sakit, misalnya diabetes ya, kakek kita atau orang tua kita diabetes, maka kecenderungannya kita pun nantinya akan kena diabetes juga. Nah, ini bukan nakut-nakutin, tapi karena memang penyakit itu salah satunya didasari oleh genetik. Nah, sekarang kita lihat data lagi. Ini adalah data dari penyakit diabetes. Usia 20 tahun, sedikit sekali angka yang terkena diabetes ya. Tapi coba kita lihat angkanya di usia 45 tahun. Makin naik. 65 makin tinggi lagi. Artinya semakin usia bertambah, manusia itu kecenderungannya, kita semua, itu akan semakin sakit. Begitu juga kalau kita lihat data-data ini ya. Hipertensi, kolesterol, obesitas, bahkan kanker. Usia semakin bertambah, maka kejadian penyakitnya juga semakin tinggi. Artinya bisa dikatakan bahwa dunia kesehatan walaupun secanggih sekarang ini, itu bagus sekali, canggih sekali dalam melakukan pengobatan. Tapi bisa dikatakan gagal dalam upaya pencegahan. Kalau kita bicara pencegahan penyakit, harusnya angka grafiknya makin usia bertambah gimana? Apakah makin naik atau makin turun? Harusnya turun ya, atau bahkan minimal banget tetap deh nggak bertambah. Nah, itu baru pencegahan penyakit. Masalahnya orang Indonesia itu seringkali kalau udah sakit, udah keluhan, udah parah, baru datang ke dokter, baru datang ke rumah sakit. Jadi kalau kita punya anak-anak, cara paling gampang, cara paling pasti untuk membuat anak-anak kita nggak sakit-sakitan adalah kita cegah dari sekarang. Penyebab tubuh sakit itu ada 3, teman-teman semua. Yang pertama adalah dehidrasi atau kurang minum. Yang kedua adalah asam berlebih. Yang ketiga adalah radikal bebas. Kita akan bahas satu persatu. Ada penelitiannya, ada bukunya. Kita sudah tahu bahwa sebagian besar tubuh kita terdiri dari cairan. Salah satu buku yang dikarang oleh Dr. Dave Carpenter, judulnya Change Your Water, Change Your Life ya. Gejala-gejala umum dehidrasi itu salah satunya seperti perasaan lelah, susah BAB. Anda sering nggak BAB nggak teratur gitu ya, nggak setiap hari? Atau mungkin Anda pernah merasa nggak, Anda udah tidur rasanya cukup, tapi ketika bangun rasanya kurang segar. Nah, itu adalah tanda-tanda dari sel kita dehidrasi. Kebayang, jadi sel yang tadinya normal, sehat, lalu kalau dia lama-lama kekeringan, air itu nggak bisa masuk ke dalam sel, lama-lama rusak nggak selnya? Nah, ketika terjadi kerusakan sel ini, maka terjadi juga yang namanya penyakit. Apa solusinya agar kita nggak dehidrasi, agar sel kita nggak dehidrasi? Sebenarnya cuma satu solusinya, yaitu minum air. Ya, kita udah tahu. Masalahnya kita tuh minum sehari itu harus berapa sih yang sebenarnya? Ya, informasi yang kita dapatkan selama ini tuh minumnya tuh harus sekian gelas sehari ya. Ada yang bilang 8 gelas, ada yang bilang 10 gelas, ada yang bilang 12 gelas. Sebetulnya yang bener itu berapa? Menurut ilmu kedokteran, saya mendapatkan 2 sumber. Yang pertama, 42,9 ml dikali kilogram berat badan kita, itu dari WHO. Yang kedua, 45 ml dikali berat badan kita, itu dari Medicine and Science and Sport and Exercise. Jadi menghitungnya sebetulnya gampang aja. Anda ingat-ingat aja, Indonesia merdeka tahun berapa? Tahun 45 ya? Ya udah, 45 ml dikali berat badan Anda. Jadi kalau Anda berat badannya misalnya 100 kg, 45 dikali 100 kg jadi berapa? 4.500 ml alias 4,5 liter per hari. Nah, dengan kita minum jumlah air yang cukup, maka insya Allah tubuh kita, sel kita akan terhindar dari yang namanya dehidrasi. Penyebab penyakit yang kedua adalah asam berlebih. Nah, kita perhatikan dulu tabel asam basa yang berikut ini. Rasanya kita orang Indonesia tuh selalu ketemu namanya nasi putih lah ya, gorengan, tepung ya. Tepung itu termasuk roti-roti, kue, cake, itu kan semuanya dari tepung ya. Terus belum lagi yang manis-manis seperti gula gitu ya. Nah, ini tuh semua sifatnya asam. Bukan rasanya di lidah loh ya. Saya nggak bilang rasa di lidah, tapi sifatnya itu akan mengasamkan tubuh. Lalu makanan-makanan jenis yang netral seperti beras merah, telur, ya, susu, itu sifatnya netral. Dan makanan yang sifatnya alkaline atau basa itu termasuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Hampir semua buah-buahan, sayur-sayuran sifatnya basa. Mungkin ada beberapa buah yang sifatnya asam seperti jeruk nipis gitu ya, jeruk lemon gitu ya. Tapi itu cuma asam di lidah, ketika dia masuk di tubuh, diserap tubuh, itu akan membasahkan pH tubuh. Emangnya kenapa dengan makanan yang asam? Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang asam, seperti kata para ahli berikut ini. Yang pertama, Dr. Otto Heinrich Warburg. Dr. Otto ini adalah peraih Nobel Kesehatan tahun 1931. Beliau bilang, apa penyebab utama dari kanker? Penyebab utama dari kanker itu karena kondisi tubuh yang beralih dari metabolisme yang normal menjadi metabolisme yang menghasilkan asam. Dan semakin tubuh bertambah asam, semakin kankernya bertambah parah. Semakin kanker bertambah parah, semakin tubuhnya bertambah asam.
Maka kata Dr. Helmut Givlas dikatakan bahwa jagalah tubuh Anda tetap basah, jangan sampai asam. pH tubuh yang normal by the way adalah 7,365. Gampang kok ngafalinnya. 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. Ya udah, itu pH tubuh 7,365. Dan karena kondisi asam berlebih di tubuh kita menyebabkan berbagai macam jenis penyakit, maka bagaimana solusinya supaya kita bisa cegah supaya tubuh kita nggak sakit, tubuh keluarga kita nggak sakit, tubuh anak-anak kita nggak sakit? Ada 2 solusinya. Yang pertama, kita ganti pola makan kita. Kita hanya makan makanan yang basah aja deh, yang alkaline aja. Jadi kita hanya makan buah-buahan sama sayur-sayuran, atau gampangnya kita berubah menjadi vegetarian. Siap nggak nih jadi vegetarian? Kalau susah, seperti saya itu masih doyan makan pecel lele gitu ya, soto Betawi gitu ya. Sepertinya susah gitu untuk menjadi basah gitu tubuh kita. Kalau kita nggak bisa ganti pola makannya, kita pakai solusi yang kedua. Mengganti air minum kita menjadi air minum yang sifatnya alkaline atau basah. Seperti kata salah satu hadis riwayat Tirmizi, dikatakan bahwa Rasulullah bersabda bahwa perut manusia itu seperti sebuah wadah, yang harusnya wadah itu diisi sepertiga oleh makanan, sepertiga oleh air, sepertiga oleh udara. Maka ketika makanan-makanan kita tidak sehat, makanan kita bersifat asam, minimal kita mengganti air minum kita. Kita stop meminum minuman-minuman yang sifatnya asam. Nah, di salah satu buku yang lain, The Hidden Truth of Cancer, karangan Dr. Keiichi Morishita, di buku tersebut dikatakan if the blood develop a more acidic condition, artinya jika tubuh kita itu bertambah kondisi asam, artinya kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang sifatnya asam, maka kelebihan asam itu akan ditumpuk di suatu bagian tertentu di tubuh kita, dan bagian tersebut akan berubah menjadi kondisi yang asam. Bagian tersebut akan asam dan sel-selnya akan mati. Tapi sayangnya tidak semua sel mati. Ada beberapa sel yang akan mampu bertahan, dan sel yang mampu bertahan ini akan mengalami mutasi dan ini akan menjadi sel kanker. Jadi jika zaman dulu ada pepatah you are what you eat, itu sangat benar. Ya, apa yang kita makan akan berpengaruh ke dalam sel tubuh kita. Penyebab penyakit yang ketiga adalah radikal bebas. Kalau menurut Wikipedia dikatakan radikal bebas itu adalah molekul yang tadinya stabil, lalu elektronnya ada yang lepas, ada yang hilang satu gitu ya, sehingga molekul tersebut menjadi nggak stabil. Nah, molekul yang tidak stabil alias radikal bebas ini, dia akan cenderung mengambil elektron dari sumber yang lain. Karena kan dia nggak stabil, kehilangan elektron, ya kan? Dia ngambil elektron dari yang lain. Nah, yang lain ini dari mana? Nah, itu dia, dari tubuh kita diambilnya. Sehingga lama-kelamaan sel tubuh yang diserang oleh radikal bebas ini akan rusak, dan ujung-ujungnya apa kalau rusak? Dia jadi penyakit. Jadi bisa dikatakan radikal bebas adalah sumber dari sangat banyak penyakit yang terjadi zaman sekarang. Contoh paparan radikal bebas, salah satunya nih yang pertama, paparan SMF yaitu static magnetic field, ya ini dari sinyal handphone ya, 3G, 4G seperti itu ya. Jadi kalau Anda punya anak-anak, kalau bisa jangan dibiasakan untuk main-main gadget pakai sinyal 3G, 4G. Lebih baik Anda download aja videonya. Dan ini menurut penelitian Gottman et al. Tahun 2013. Lalu asap rokok, seperti kita udah tahu asap rokok mengandung banyak sekali radikal bebas. Yang ketiga yaitu radikal bebas berasal dari polusi udara, dan menurut sebuah penelitian, polusi udara itu 300 kali lebih merusak daripada asap yang berasal dari tembakau. Dan sel-sel dalam tubuh kita itu dalam satu hari diserang 10.000 kali radikal bebas yang berasal dari metabolisme sel itu sendiri. Jadi ketika sel tubuh kita bermetabolisme, hasilnya banyak radikal bebas, dan itu menyerang sel itu sendiri gitu loh. Kalau radikal bebas solusinya cuma satu. Dari dulu kita sudah tahu, yaitu antioksidan. Yang jadi masalah adalah antioksidan zaman dulu tahun 1950 dari satu jeruk. Itu kalau sekarang itu harus kita makan 8 jeruk. Kalau dulu 1, kalau sekarang harus 8. Baru jumlah antioksidannya seimbang. Artinya kalau kita dalam satu hari membutuhkan 8 butir jeruk, maka kalau di rumah kita ada 5 orang, butuhnya berapa? 40 butir. 40 butir itu mungkin sudah setara dengan 3 kg jeruk. Dan itu adalah kebutuhan antioksidan Anda harian. Jadi kalau kita resumekan semuanya, yang pertama kita harus minum dengan kebutuhan yang cukup, yaitu 45 ml dikali berat badan Anda. Yang kedua harus minum air yang bersifat alkaline atau basa. Yang ketiga harus minum air yang bersifat antioksidan. Artinya kita harus minum air yang kualitasnya terbaik di dunia. Menurut Anda apa sih air yang kualitasnya terbaik di dunia? Iya, betul, air Zam-Zam. Dan ternyata Allah Maha Adil, bukan hanya Zam-Zam aja yang bersifat ajaib dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ternyata Allah juga menciptakan ada mata air Nordernau di Jerman, ada juga Lourdes di Perancis, ada juga Nadana di India, Hitat and Ryushi di Jepang, dan juga Tlakote di Meksiko. Yang mata air ini ternyata memiliki khasiat terhadap penyembuhan berbagai macam penyakit. Nah, Anda buka PubMed. PubMed adalah pusat jurnal ilmiah internasional paling lengkap dan paling banyak seluruh dunia. Sekarang sudah lebih dari 30 juta jurnal internasional yang ada di sana.
Dan kalau Anda ketik penelitian tentang Zam-Zam, itu akan keluar banyak sekali penelitian tentang air Zam-Zam. Ini adalah salah satu penelitian tentang air Zam-Zam yang ada di PubMed. Di sini kita bisa lihat ada karakteristik tentang air Zam-Zam. Dan salah satu hasil penelitiannya adalah air Zam-Zam ternyata pH-nya adalah basa. Dan ditemukan bahwa air Zam-Zam ternyata bersifat basa dengan pH rata-rata 8. Masih ingat pH normal? pH normal adalah 7, Zam-Zam 8. Dan para ahli sudah banyak yang menulis tentang khasiat air alkali. Salah satunya Dr. Theodore Barodi. Beliau berkata apa? Ternyata apapun nama penyakitnya, semua berasal dari akar yang sama, yaitu terlalu banyak sampah asam di dalam tubuh. Di sisi lain, Dr. Gerard Bresnahan, dokter kepresidenan Amerika Serikat, minum air alkali adalah solusi untuk membuat pH tubuh menjadi basa dengan mudah. Sehingga Anda tidak perlu repot-repot mengganti pola makan Anda. Di PubMed sendiri, kalau Anda search ketik keyword alkaline water, itu akan keluar lebih dari 300 penelitian yang sudah membahas tentang khasiat dari air yang bersifat basa atau air alkaline ini. Salah satunya adalah jurnal Trends in Food Science and Technology. Dikatakan bahwa para ilmuwan berhasil menemukan bahwa air alkali bukan hanya bermanfaat buat terapi atau pengobatan, tapi juga pencegahan berbagai macam penyakit berat. Selain itu, dengan penelusuran yang lebih dalam, ditemukan juga bahwa ternyata air Zam-Zam bukan hanya bersifat alkali, tapi memiliki kekuatan antioksidan. Itulah mengapa air Zam-Zam bisa mengikat radikal bebas dan bisa mengangkat racun-racun detoks tubuh sehingga tubuh menjadi jauh lebih sehat. Demikian juga dengan mata air yang lain, salah satunya adalah fenomena dari Nordenau. Ini juga ada penelitian tentang air dari Hita Tenryusui di Jepang. Dan semuanya mengatakan hal yang sama, bahwa air ajaib ini ternyata bisa mengikat radikal bebas, bahkan radikal bebas ROS, reaktif oksigen spesies, yang dikatakan sebagai antioksidan yang paling berbahaya di dunia saat ini. Dan air ajaib ini dalam bahasa penelitian, dalam bahasa medis disebut dengan istilah natural reduced water. Natural itu alami, reduced water adalah air yang mempunyai sifat antioksidan atau mengikat racun. Lalu para ilmuwan bertanya-tanya, bagaimana dong dengan belahan dunia lain yang tidak memiliki mata air ajaib? Seperti negara kita, Indonesia mungkin. Dan karena itulah para ahli mengembangkan teknologi yang dinamakan electrolyzed reduced water. Jadi mirip-mirip dengan natural reduced water, bedanya natural alami ini dengan metode electrolyze dengan kecanggihan teknologi. Dan kalau kita lihat beberapa jurnal ini, baik natural reduced water maupun electrolyzed reduced water, keduanya sama-sama memiliki kemampuan untuk mengikat ROS. Selain itu, keduanya memiliki kandungan molekular hidrogen yang berlimpah di dalamnya. Dan berkat molekular hidrogen inilah, air ini menjadi memiliki daya terapeutik yang luar biasa. Dan molekular hidrogen ternyata sudah mendapatkan perhatian serius dari salah satu lembaga penelitian dunia, yaitu Molecular Hydrogen Institute, yaitu sebuah lembaga non-profit yang khusus mendedikasikan dirinya untuk meneliti tentang kemajuan teknologi di molekular hidrogen ini. Dan mereka sudah mengumpulkan lebih dari 1000 jurnal penelitian yang mengatakan bahwa ternyata molekular hidrogen memiliki daya terapeutik terhadap 170 penyakit di tubuh manusia dan juga bisa menyembuhkan semua organ di tubuh manusia. Dan di zaman ini, molekular hidrogen adalah antioksidan terbaik di dunia dengan kemampuan terkuat, dengan molekul yang paling kecil, jadi dia bisa menembus langsung ke dalam sel dan langsung mengikat radikal bebas untuk ditarik dan didetoks, sehingga tubuh kita bisa jauh lebih sehat, keluarga kita lebih sehat, tercegah dari berbagai macam penyakit. Dan untuk yang sudah terlanjur sakit gimana? Ya ini akan sangat membantu penyembuhan penyakit. Selain itu, molekular hidrogen sangat murah karena terdapat pada air. Dan terapi hidrogen saat ini adalah terapi paling murah. Kenapa paling murah? Ya karena cuma cukup ganti air minum aja kan. Dibandingkan kalau sudah sakit, Anda harus berobat dan menghasilkan biaya yang besar. Nah, jadi sekarang silakan Anda lanjutkan membaca website ini karena kami memiliki penawaran yang sangat menarik untuk Anda di akhir website ini. So, tunggu apa lagi? Silakan Anda baca informasinya selengkapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.